Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lailiatul Fauzia. Sini saya akan mempresentasikan buku pengantar studi Islam yang dibuat oleh para beliau, dan di sini saya akan menjalankan tugas dari dosen pengampus saya yang terhormat Bapak Amang Fathur Rahman, SPDI, MPDI. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karena video ini setiap perbabnya akan dibuatkan video terpisah. Tugas pengantar studi Islam. Bab 3. Asas-asas keislaman dan karakteristik Islam rahmatan lil alamin. Asas-asas keislaman dan rahmatan lil alamin merupakan konsep-konsep yang mendasari ajaran Islam dalam membentuk pandangan hidup dan tindakan umatnya. Islam sebagai agama yang mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial maupun menyeimbangkan antara tradisi dan perkembangan zaman. Selanjutnya, A. Asas-asas keislaman. Asas-asas Islam merujuk pada prinsip-prinsip atau landasan dasar yang menjadi pijakan bagi keyakinan dan praktik dalam agama Islam. Asas keislaman yang mendasar dapat dilihat melalui hadis. Asas keislaman mencakup 3 dimensi utama, yaitu 1. Islam sebagai landasan amal perbuatan, 2. Iman sebagai kesempurnaan dalam keyakinan dalam hati, yang ketiga ihsan sebagai kesempurnaan dalam beribadah. Beberapa asas keislaman yang mendasar mencakup tauhid atau keesaan Allah, risalah atau kenabian, kutub atau kitab suci, malaikat, akhirat atau kehidupan setelah mati, qadar atau ketetapan Allah, syariah atau hukum Islam, ibadah atau peribadatan, akhlak atau moralitas dan etika, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, kebebasan dan tanggung jawab atau hurriyah dan mas'uliyah. Melalui pemahaman terhadap asas keislaman ini, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan penuh keimanan, rasa tanggung jawab, dan kasih sayang. Selanjutnya yang B. Karakteristik Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin adalah konsep yang menekankan bahwa Islam adalah rahmat dan keadilan untuk seluruh alam semesta yang tidak terbatas untuk muslim saja. Konsep rahmatan lil alamin bersumber kepada dalil-dalil dan Al-Quran, hadis, dan sumber lainnya. Selanjutnya yang C. Dalil dari Al-Quran. Beberapa dalil Al-Quran tersebut ialah yang nomor 1, Al-Quran surah Al-Anbiya urutan 21 ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Urutan yang kedua, Al-Quran surah Al-A'raf urutan ke-7 ayat 56, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mentaati Allah dan dirikanlah sholat dan tetaplah kamu di dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga, Al-Quran surah Al-Ankabut urutan ke-29 ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang berjuang karena mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya yang D. Dalil dari hadis Nabi. Yang pertama yaitu barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, tidaklah masuk surga orang yang tidak menyayangi. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Allah lebih menyayangi hambanya yang penyantun terhadap hambanya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu masih dari dalil hadis Nabi, beberapa aspek penting yang terkandung dalam konsep Islam rahmatan lil alamin meliputi yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Islam mengajarkan prinsip keadilan yang bersifat universal. Semua individu tanpa memandang suku, warna, kulit, atau status sosial memiliki hak yang sama. Keadilan dalam hukum ekonomi dan sosial ditekankan. Yang kedua, kemurahan hati dan kesejahteraan sosial. Konsep zakat, infak, dan sedekah mengilhami umat Islam untuk berbagi kejayaan dengan orang. Yang kedua, kemurahan
kerelaan hati dan kesejahteraan sosial. Konsep zakat, infak, dan sedekah mengilhami umat Islam untuk berbagi kekayaan yang membutuhkan, menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, perlindungan lingkungan. Islam mendorong pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan alam. Manusia dianggap sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab atas keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Yang keempat, kesejahteraan umat manusia. Islam mendorong pencapaian kesejahteraan bagi umat Islam melalui pendidikan, perdagangan yang adil, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang keempat, kesejahteraan umat manusia. Islam mendorong pencapaian kesejahteraan bagi umat manusia melalui pendidikan, perdagangan yang adil, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, pengampunan dan kasih sayang. Islam mengajarkan pengampunan dan kasih sayang sebagai bagian integral dari akhlak orang muslim. Kemampuan untuk memberikan maaf dan menyebarkan kasih sayang adalah nilai yang sangat dihargai. Yang keenam, kesucian dan kebaikan. Islam mendorong individu untuk menjalani kehidupan dengan kesucian dan berusaha mencapai kebaikan dalam segala aspek. Yang ketujuh, kemajuan dan pendidikan atau progress and education. Islam mendorong kemajuan dan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Yang kedelapan, kesejahteraan dan keseimbangan sosial. Mengupayakan kesejahteraan sosial dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Islam sebagai ajaran rahmat untuk seluruh alam, menegaskan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Terima kasih sudah mendengarkan materi mulai awal sampai akhir. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang barokah dan juga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.